Salah satu dokumen itu tertulis nama-nama target orang yang akan Blue Moon bunuh. Dan ternyata ada nama Yuji di sana. Yuji yang melihat ini kaget. Ada namaku di dokumen ini. Keesokan harinya, Yuji ingin segera pergi karena dia menjadi target organisasi Blue Moon. Lalu dia meminta rekomendasi kota kepada resepsionis. Si mbak-mbak resepsionis mengatakan kalau kota Boginia bagus untuk peliharaan Yuji karena di sana terkenal dengan armor monster. Mbak resepsionis juga merekomendasikan toko milik seorang pria bernama Geiger. Di toko itu tersedia banyak armor berkualitas untuk para monster, bahkan bisa meningkatkan status mereka. Mbak resepsionis juga tidak menyangka bahwa Yuji akan pergi secepat ini. Yuji dan mbak resepsionis pun saling berterima kasih dan Yuji segera pergi ke kota Boginia. Dua anggota Blue Moon sedang mengawasi hutan untuk mencari keberadaan Yuji di sana. Aku sebut aja ini dua orang namanya Freezy sama Len ya, soalnya di manga dan anime tuh nggak disebutin nama mereka guys. Len mengatakan bahwa dia ingin segera membunuh Yuji karena dia sangat hobi membunuh orang lain. Tapi Freezy melarangnya. Tugas mereka saat ini hanya untuk mengawasi Yuji saja. Organisasi Blue Moon ingin tahu apakah Yuji menjadi ancaman bagi mereka atau tidak. Lalu Len pun menemukan Yuji di sekitar hutan dan mereka akan mengikuti kemana dia pergi. Yuji ternyata sudah mengetahui keberadaan Len dan Freezy. Yuji juga tahu kalau mereka adalah anggota dari Blue Moon. Jadi dia berpikir untuk menghindari mereka secara diam-diam. Yuji akan menipu mereka dengan aktivitas yang akan dia lakukan. Pertama, Yuji akan beristirahat di hutan dan meminta Slime untuk mengawasi pergerakan dan percakapan mereka. Kemudian Yuji kembali melanjutkan perjalanannya ke kota Boginia. Setelah sampai di sana, Yuji segera menuju ke toko Geiger. Len mengawasinya dari kejauhan. Terlihat Yuji sedang mengecek armor dan harganya di sana. Tapi Yuji ini berpura-pura untuk tidak mampu membelinya karena dia masih dalam pengawasan Len dan Freezy. Setelah itu Yuji masih berpura-pura menjalani aktivitasnya agar mereka tertipu dan tidak menganggap Yuji sebagai ancaman bagi organisasi Blue Moon. Meskipun Yuji sudah berpura-pura untuk terlihat lemah dan miskin, Len dan Freezy masih ingin mengawasinya lebih lama lagi. Kemudian Yuji punya ide untuk mengambil quest paling mudah di guild petualang dan menyuruh Proud untuk menyerang para monster itu. Yuji tiba-tiba menyembuhkan para monster dan menyuruh Proud untuk menyerangnya kembali. Yuji melakukan hal ini terus-menerus tapi Len dan Freezy itu masih mengawasi Yuji ya. Lalu Yuji memiliki ide lagi untuk menambahkan buff kepada para monster agar Proud menjadi ketakutan. Dia juga menambahkan buff kepada Proud ya. Hal ini membuat Len dan Freezy jadi makin curiga dengan kekuatan Yuji. Tapi Freezy berpikir hal lain. Kalau Yuji kesusahan melawan monster lemah, dia tidak akan menjadi ancaman bagi organisasi Blue Moon. Ketika Yuji sudah merasa aman, tiba-tiba salah satu monster yang sudah dibunuh tadi kembali bangkit dan mendekat ke arah Yuji. Yuji segera mensummon pedangnya untuk menyerang monster itu dengan sekali tebasan. Len dan Freezy terkejut karena Yuji itu tiba-tiba membawa pedang ya. Len sempat khawatir dengan kekuatan Yuji yang barusan dia lihat, tapi Freezy mengatakan kalau Yuji itu bukan ancaman bagi organisasi Blue Moon. Mereka tahu jika kekuatan Yuji itu sangat lemah karena cara bertarungnya seperti seorang pemula. Lalu Len dan Freezy pergi dari sana untuk melapor kepada anggota Blue Moon lainnya. Mereka mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Pastur Saithril. Yuji yang mendengar hal ini meminta para slime-nya untuk mengikuti kemana perginya Len dan Freezy. Di malam hari mereka melaporkan kepada seseorang melalui bola kristal. Orang itu mengatakan bahwa target selanjutnya yaitu Pastur Saithril harus dibunuh. Dia adalah ancaman yang besar bagi organisasi Blue Moon. Setelah itu Len dan Freezy akan segera pergi dari sana. Tapi Yuji tidak bisa membiarkan mereka begitu saja setelah mendengar percakapan mereka dengan seseorang melalui bola kristal.
Keesokan harinya, Yuji kembali ke toko Geiger untuk membeli armor. Kali ini dia tuh udah nggak berpura-pura lagi ya, karena itu ya Line dan Freezy udah dibunuh, jadi dia santai gitu. Awalnya Yuji diusir karena karyawan di sana mengira bahwa Yuji miskin dan hanya seorang beast-tamer. Tapi pemilik toko yaitu Geiger memperbolehkan Yuji untuk membeli armor-armor di sini. Geiger bisa tahu jika Yuji bukan seorang beast-tamer pada umumnya. Geiger tidak bisa menjual armor yang sudah ada kepada Yuji karena para slime dan proud sangat terlihat kuat. Armor Geiger tidak akan tahan jika Yuji tetap membelinya. Geiger akan membuatkan armor baru untuk peliharaan Yuji. Tapi ada satu masalah serius yang ada di kota ini.